Pemirsa, ratusan bodi kit mobil listrik di gudang di Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Api melalap habis ratusan bodi kit mobil di Jalan Harapan Indah, Kota Bekasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api akibat kencangnya angin. Penyebabnya diduga berasal dari kardus penutup atas bodi kit mobil yang panas hingga memunculkan percikan api. Api bisa dipadamkan setelah dikerahkan 6 mobil pemadam. Kerugian diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah. Ya, pemirsa, bagi Anda yang hendak mudik lewat jalur Pantura harus mewaspadai pasar tumpah yang kerap menjadi biang kerok kemacetan. Demi kelancaran, mulai hari ini para pedagang dilarang mangkal di bahu jalan. Deretan pedagang di bahu jalan di depan Pasar Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon kembali menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Pasar tumpah dan banyak penarik becak di lokasi ini kerap menjadi langganan kemacetan. Pemudik dihimbau waspada 4 pasar tumpah di jalur Pantura Cirebon, mulai dari Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Pasar Kue Pleret, Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu. Ya, pemirsa, 7 hari jelang Lebaran, pemudik sepeda motor mulai memadati jalur Pantura, Brebes, Tegal, dan Cirebon. Pemudik motor harus berjuang menghadapi jalan rusak berlubang di ruas Pantura. Pemudik sepeda motor mulai memadati jalur Pantura, Brebes, dan Tegal, Jawa Tengah pagi tadi. Beberapa pemudik membawa anak-anak meski harus menempuh perjalanan belasan jam dari Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tak hanya kelelahan, beberapa pemudik mengeluhkan kondisi jalur Pantura yang rusak dan berlubang. Pemudik motor juga memadati jalur Pantura Cirebon pagi tadi. Mereka mudik lebih awal menghindari kemacetan. Ya, bagi Anda pemudik motor yang akan pulang kampung ke Sumatera, jangan sampai salah pelabuhan penyeberangan. Untuk memecah kepadatan kendaraan selama libur Lebaran, ASDP membuka 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ. Ribuan pemudik sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Para pemudik sepeda motor ini memilih perjalanan di malam hari menghindari cuaca panas pada waktu siang. Mulai hari ini Pelabuhan Ciwandan dibuka untuk melayani penyeberangan sepeda motor dan truk berukuran sedang. Dipercepat dari jadwal sebelumnya membuat sebagian pemudik sepeda motor tersasar ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada yang ngasih tahu tadi sempat berhenti, katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan ya? Belum tahu, katanya sih kalau lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Selama arus mudik dan balik, ASDP membuka 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak untuk melayani pemudik berjalan kaki, mobil pribadi, dan angkutan umum. Pelabuhan Ciwandan untuk pemudik motor dan truk berukuran sedang, serta Pelabuhan BBJ untuk melayani truk berukuran besar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jumlah penumpang hari ini naik menjadi 140.000 orang. Sebagian besar penumpang pemudik memanfaatkan diskon tarif pesawat hingga 14% untuk pembelian tiket pesawat sejak 1 Maret. Penurunan harga tiket diambil dari komponen pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Pemirsa, sepekan jelang Lebaran, pemudik menyerbu stasiun Pasar Senen dan Terminal Bus Pulau Gebang. Sudah ada Jessica Winoto di stasiun Pasar Senen dan juga Wenda Nura di Terminal Pulau Gebang. Kita ke Jessica terlebih dahulu. Jessica, bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau semakin siang semakin dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Dan informasinya bahwa hari ini akan ada 17.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen menuju kota-kota tujuan. Dan informasinya
sebelumnya ada 2 kota mayoritas yang dituju oleh para penumpang, yakni Yogyakarta seperti Lempuyangan, Semarang Poncol, Purwosari, dan lain-lain. Dan juga kota kedua ialah Surabaya seperti Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dan lain-lain. Dan juga pemirsa dapat lihat di layar kaca Anda, sudah banyak penumpang yang menunggu jam keberangkatan mereka. Dan informasi tambahan, Wiki dan juga pemirsa, bahwa nanti di tanggal 26 Maret 2025 akan ada kereta api tambahan yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya di Terminal Bis Pulau Gebang, Jakarta Timur, sudah ada rekan kami yaitu Wenda Nura. Silakan Wenda. Iya, Wiki dan Jessica, keramaian juga ini sudah mulai terjadi di Terminal Bis Pulau Gebang, Jakarta Timur, yang mana berdasarkan pantauan kami, para pemudik ini sudah mulai meramaikan Terminal Bis ini sejak pukul 6 pagi hari tadi dan terus berdatangan seiring dengan diberangkatkannya bis antar kota antar provinsi. Dan jika kita berbicara mengenai lonjakan penumpang, tentu ini sudah mulai terjadi dan sudah terjadi sejak hari Sabtu tanggal 22 Maret kemarin, jika rata-rata biasanya yang berangkat dari Terminal Bis Pulau Gebang ini diberangkatkan sebanyak 1.500 penumpang, namun sejak hari Sabtu kemarin ini ada lebih dari 3.000 penumpang yang sudah diberangkatkan perharinya dari Terminal Bis Pulau Gebang ini. Dan selain itu, para petugas gabungan juga sudah mulai dikerahkan tentunya untuk mengamankan arus mudik dan arus balik di Terminal Bis Pulau Gebang ini. Kembali ke Anda, Wiki. Baik rekan-rekan, terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, antrian penumpang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan emak-emak di Banjarnegara dan Tangerang berdesakan berebut baju dan sembako murah. Sementara di Demak, emak-emak saling dorong berebut minyak goreng murah dan sempat terjadi keributan lantaran pembelinya ataupun pembeliannya dibatasi hanya boleh 2 botol per orang. Ratusan mama ini berdesakan demi mendapatkan bahan pangan murah di halaman Pasar Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Para mama ini pun saling sikut nekat menyerobot antrian takut tak kebagian. Seorang mama yang antri berjam-jam sampai menangis di tengah kerumunan. Sementara di Demak, ratusan mama saling dorong berebut minyak goreng murah yang dijual dengan harga Rp15.000 per botol. Emak-emak ini nekat keluar antrian merangsek ke barisan depan, takut tak kebagian. Sejumlah mama sampai marah-marah lantaran pembeliannya dibatasi penyelenggara, 1 orang hanya boleh membeli 2 botol. Ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah ini berebut baju murah mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp15.000. Warga yang didominasi mama ini saling dorong berebut beragam pakaian yang disediakan mulai dari jenis gamis, batik, hingga baju anak-anak. Dapat berapa, Mbak? 8. Oh ya, harganya berapa tadi, Mbak? 2.000 sama 5.000. Dari Kabupaten Tangerang dan Banjarnegara serta Demak, Jawa Tengah, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, belasan wanita muda melapor ke Polres Sukabumi karena tertipu arisan bodong. Korban mengalami kerugian ratusan juta setelah pengelola arisan kabur. Belasan wanita muda mendatangi Mapolres Sukabumi Kota melaporkan pengelola arisan bodong berkedok tabungan hari raya yang membawa uang setoran anggota total 700 juta rupiah. Modus pengelola arisan setiap bulan mengumpulkan uang setoran anggota. Pengelola arisan berjanji mencairkan tabungan dan bunganya saat hari raya. Waspada kejahatan jelang Lebaran, seorang nenek dihipnotis 2 pria dengan modus tawaran paket sembako. 2 pelaku berpura-pura menawarkan paket sembako ke rumah korban di Perumahan Permata Biru, Bandar Lampung. Korban nenek Muriati dihipnotis pelaku yang berpura-pura memeriksa tensi korban. Korban tak sadar saat cincin emas 7 gram senilai 10 juta rupiah ditukar pelaku dengan imitasi. Pemirsa, sebuah kampung di gang kecil wilayah Larangan Utara Kota Tangerang memproduksi puluhan ribu toples kue kering dengan omset ratusan juta rupiah. Tak heran jika daerahnya kemudian diberi nama Kampung Nastar. Lalu seperti apa kesibukan para pengrajin kue kering jelang Lebaran? Berikut liputannya.
Mendekati Lebaran, emak-emak pembuat kue kering di Kampung Nastar ini makin sibuk. Ada yang membuat adonan, mencetak, memanggang hingga mengemas aneka kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju, dan lidah kucing. Saya belajar dari buku-buku, saya baca. Anak saya masih kecil tapi saya bisa melakukan itu karena ya itu hidup di Jakarta itu berat. Saya harus mencari untuk tambahan, nggak mengandalkan gaji suami. Tidak hanya Lebaran, industri kue kering rumahan di Kampung Nastar ini tetap banyak pesanan di hari biasa. Para reseller bisa beli kue kering per toples harga Rp35.000 hingga Rp55.000. Bisa juga beli kiloan dan dikemas dengan merek sendiri. Pertama aku kasih gratis, terus lama-lama dia bilang, kok enak ya, boleh nggak aku beli, nanti ya tunggu Lebaran. Nah pemirsa, ini dia kue nastar yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Di sini tidak hanya memproduksi kue nastar, tapi juga ada kue kering lainnya seperti kue tamprin, kastengel, sampai lidah kucing. Nah gimana, Anda tertarik untuk mencoba? Dari Kota Tangerang, Fitri Ramadhani, Sutrisno melaporkan. Pemirsa, divonis memiliki gangguan neurobiologis atau ADHD tak lantas membuat seorang ibu berhenti membantu anaknya agar menjadi penghafal Quran. Sang buah hati kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Karena anak ADHD itu sudah pasti speech delay. Jadi Ali ini bisa ngomongnya ketika umur 4 tahun, maka ketika kecil itu saya cuma sounding dan memberi dia memperdengarkan MP3 aja. Nah salah satunya saya kasih yang Aza itu, jadi dia sudah familiar tuh dengan bacaan-bacaan dari Aza, terus memperdengarkan dia dari mulut saya sendiri karena saya berkeyakinan bahwa apa yang keluar dari seorang ibu, seorang ayah itulah yang lebih masuk ke hatinya ketimbang MP3. Sebagai orang tua anak yang menghafalkan Al-Quran, saya merasa bersyukur karena diamanahi Allah anak yang seperti Ali, anak spesial yang memang beda dari teman-temannya, anaknya hiperaktif dan sangat susah sekali untuk fokus. Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo menghadiri buka puasa bersama di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momentum Ramadan, Haritanu Sudibyo mendorong para kader dan pengurus untuk introspeksi ke arah lebih baik. Buka puasa bersama Ramadan 1446 Hijriah yang digelar jajaran pengurus DPP Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat berlangsung hangat. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini juga mengundang anak-anak panti asuhan untuk hadir dan menerima santunan agar lebih bersemangat dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Santunan diberikan langsung Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo yang berkesempatan hadir pada acara bukber Partai Perindo ini. Ya, saya ingin mengajak dalam situasi Ramadan saat ini supaya kita introspeksi. Jadi Partai Perindo hadir betul-betul ingin ambil bagian penting dalam merubah Indonesia dalam arti yang sesungguhnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Ini saya tegaskan dan saya sampaikan sekali lagi, memang adalah esensi daripada keberadaan Partai Perindo. Perindo senantiasa berbagi kepada sesama, ini adalah bukti kepedulian kita. Selama bulan Ramadan, kami melakukan pembagian tajil itu tiap hari di depan DPP. Selain menekankan momen Ramadan untuk introspeksi ke arah yang lebih baik, Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga meminta jajaran pengurus harus lebih solid untuk menyongsong kontestasi pemilu 2029. Dari Jakarta, Ismailia Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Pegadaian menggelar Festival Ramadan dengan konsep bazar dan literasi keuangan di 61 kota di Indonesia. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.
Untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan sektor wisata, pemerataan ekonomi, Pegadaian mengadakan Festival Ramadan dengan konsep bazar, hiburan, serta literasi keuangan diselenggarakan di 61 kota di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Malang. Acara yang digelar secara 10 hari ini dilaksanakan di Malang Creative Center, MCC, mengusung konsep bazar dan literasi keuangan. Selain hiburan musik, ada bazar berbagai UMKM andalan di Kota Malang, mulai kuliner hingga pakaian dan berbagai aksesoris. Merasa bangga ya, karena kita terpilih, karena kan ini UMKM-nya tuh semuanya tuh dikurasi, jadi benar-benar dipilih sesuai dengan standarnya gitu ya. Jadi benar-benar memang UMKM yang aktif dan punya legalitas yang resmi gitu. Pastinya kita pengennya nih acara ini terus berlanjut setiap tahunnya, dan semoga kedepannya itu lebih banyak event-event lagi supaya lebih menarik lagi acaranya. Aneka lomba bertemakan Ramadan seperti fashion busana muslim. Selain itu juga Pegadaian yang memberikan literasi tentang investasi emas termasuk bank emas yang baru saja dirilis pemerintah. Acara hari ini yang berlangsung adalah Festival Ramadan Pegadaian tahun 2025. Jadi di sini kita memberdayakan UMKM, tentunya mendukung program dari pemerintah, kemudian dari sektor pariwisata, serta kita di sini juga mengedukasi masyarakat tentang produk-produk Pegadaian. Kita memperkenalkan tabungan emas, kemudian cicil emas, dan kita ada layanan sekarang bank emas yang baru saja diluncurkan dari Pegadaian. Kita berharap bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan dari UMKM, dan kita bisa mengedukasi seluruh masyarakat tentang pentingnya investasi untuk mempersiapkan masa depan yang cerdas bersama Pegadaian. Melalui berbagai kegiatan edukatif yang diselenggarakan dalam Festival Ramadan ini, Pegadaian berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat dan keuntungan dalam berinvestasi emas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.